teman-teman, hari ini kita mau baca buku Confident Insight. Judulnya Bagaimana Perubahan Zat Terjadi. Yuk kita langsung baca. Ini pertamanya. Aku mengupas apel lalu warnanya berubah, padahal tanganku bersih. Ia punyaku juga. Itu terjadi karena perubahan zat. Misteri susu di kantong kulit kambing. Di padang gurun yang panas, mengerti. Susu yang ku minum ketika di gurun berubah setelah mengalami proses fermentasi, kata saudagar Abdul. Saudagar Abdul berencana menjual minuman masam tersebut. Lalu dia pun membuat susu fermentasi dalam jumlah yang banyak. Beberapa hari kemudian dia mencicipinya. Rasa susu fermentasi itu sama seperti susu masam yang dia nikmati di gurun. Wow, dagangan saudagar Abdul laku. Orang-orang menyukai rasa susu fermentasi tersebut. Kemudian minuman itu dikenal dan disebut yogurt dengan sebutan yogurt. Mendengar kisah kesuksesan saudagar Abdul, saudagar lain yang bernama Takur pun merasa iri. Dia menghasilkan banyak uang dan dengan menjual susu kental yang masam. Aku harus mencobanya juga, ujar saudagar Takur. Kemudian saudagar itu memerah susu sapi dan menyimpannya di dalam gentong selama beberapa hari. Aku akan kaya seperti dia, kata saudagar Takur. Namun saudagar Takur tidak berhasil membuat
membuat minuman seperti yang dibuat saudagar Abdul. Mengapa rasa susu ini tidak enak ya? Kata saudagar Takur. Suatu hari dia di rumah saudagar Abdul. Ketika sedang sarapan, saudagar Abdul dan istrinya terkejut melihat gumpalan putih dalam susu kambingnya. Hah, apa yang terjadi pada susu kambing ini? Seperti basi. Sepertinya basi. Hah? Masa coba ku cicipin. Mereka mengira susunya basi. Namun semakin lama dimakan, gumpalan itu terasa semakin enak. Rasanya enak juga. Ayo kita buat lebih banyak, pasti laku keras kalau kita jual, kata istrinya. Selama beberapa hari, saudagar Abdul memasukkan susu kambing dalam wadah penyimpanan pada hawa panas. Berbentuk lebih banyak gumpalan putih yang disebut dadi. Lalu dia memisahkan dadi tersebut dan mengentalkannya. Setelah itu terbentuklah makanan yang disebut keju. Saudagar Abdul pun menjualnya. Awalnya orang-orang tidak menyukai aroma keju, namun setelah mencicipi rasanya, banyak orang membeli keju buatan saudagar Abdul. Sang saudagar pun semakin kaya. Mendengar berita kesuksesan saudagar Abdul, saudagar Takur kembali merasa tidak senang. Sekarang dia menjual keju. Bagaimanapun caranya, kali ini aku harus berhasil, kata saudagar Takur. Ku dengar dia membuatnya dengan memanaskan susu kambing. Akan kudidihkan susu kambing ini, kata saudagar Takur. Namun selama apapun dia mendidihkan susu kambing, gumpalan putih sama sekali tidak muncul. Kenapa susu ini tidak berubah menjadi keju? Gerutu saudagar Takur. Saudagar Abdul pasti menambahkan bahan terlarang, kata saudagar Takur. Saudagar Takur kecewa karena usahanya terus-menerus gagal. Dia pun menuju istana untuk bertemu dengan sang raja. Paduka, ada saudagar yang menambahkan bahan terlarang ke dalam makanan dan minuman yang dia buat. Apa maksudmu? Tanya sang raja. Saudagar Abdul menjual susu dan gumpalan putih yang aneh dari susu kambing. Oh iya, benarkah itu? Benar, Paduka. Pengawal. Panggil saudagar itu sekarang juga.
Dengan kebingungan, saudagar Abdul pun datang ke istana. "Apa benar kamu menambahkan bahan terlarang ke dalam makanan dan minuman?" tanya sang raja. "Tidak, Paduka, saya tidak melakukannya." "Dia berbohong, Paduka. Dia bisa membuat Tidak mungkin dia bisa membuat makanan dan minuman seperti itu tanpa menambahkan bahan terlarang." "Tidak, Paduka, saya tidak pernah menambahkan bahan terlarang ke dalam makanan dan minuman yang saya buat. Sebenarnya suhu panas gurun Saudagar Abdul menjelaskannya. "Saya tidak mendidihkannya. Susu kambing saya memerah susu kambing dan memasukkannya ke wadah penyimpanan udara. Panaslah yang menyebabkan gumpalan-gumpalan putih itu muncul dalam susu." "Oh, jadi begitu." Raja menganggukkan kepala mendengar penjelasan saudagar Abdul. Ketika saudagar takut merasa ketakutan. "Kamu tidak boleh menuduh sembarangan. Selidiki dulu dengan benar," kata raja. Saudagar takut pun menyadari perbuatannya. Dia meminta maaf kepada saudagar Abdul. Setelah itu sang raja membantu saudagar Abdul menjual yogurt dan keju yang ke negara-negara tetangga. Tidak lama kemudian saudagar Abdul pun menjadi salah satu orang terkaya di negerinya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.